Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di rumah Afarila. Nah, Sima habis belanja mingguan. Ini hasil belanjaan Sima. Tunggu ya, tonton sampai selesai. Nah, jadi langsung aja. Tadi Sima habis beli tahu. Ini tahu sebungkus, harganya 7.000. Ini cara penyimpanan versi Sima ya. Jadi dikeluarin dari bungkusnya, dari plastiknya, terus kita basuh atau bilas dulu, baru dikasih air matang kayak gitu. Terus simpan di kulkas bagian bawah 2-3 hari. Kalau airnya mulai agak kusam atau ada bau kayak gitu, diganti. Jadi per 2 hari sekali diganti air tahunya. Nah, kayak gini. Lanjut, ini Sima beli kembang kol segini, nggak ditimbang ya, langsung aja kayak gini. Harganya 10.000. Nah, cara penyimpanannya ditaruh di food container juga, tapi dipotong-potong dulu sebelumnya, dibuang tangkai yang bagian bawahnya. Terus dilihat juga kalau ada yang busuk atau kotor itu langsung dibuang, tapi tanpa dicuci dulu ya mams. Jadi nggak perlu dicuci, pas mau dimasak aja baru dicuci. Jadi disimpan di dalam kulkas itu dalam kondisi kering biar nggak cepat busuk. Nah, ini kan ada yang busuknya, ini langsung dibuang. Jangan jadi gunanya dipotong-potong kayak gini biar kita tahu ada yang busuk atau enggak. Jadi kalau ada yang busuk itu kesimpan, dia bakal menular bagian sayur yang masih segar. Jadi dipotong-potong kayak gini. Lanjut, ini tadi Sima beli jamur. Jamur ini perbungkus kayak gini ya. Harganya 9.000. Cara penyimpanannya kalau Sima ditaruh di kertas. Kalau bisa sih kertas polos ya, yang nggak ada tintanya sama sekali biar nggak kena ke jamurnya. Karena jamur ini kalau disimpan dia kan mengeluarkan air kayak gitu. Kalau nggak ada kertas bisa juga di food container kayak yang tadi, tapi tetap dikasih alas tisu. Kalau misalnya tisunya basah langsung diganti. Biasanya jamur tahan 1-3 hari di kulkas, dan taruhnya di kulkas bagian bawah juga. Lanjut, sini Sima tadi beli cabe. Jadi cabenya sedikit aja emang sedapatnya. Jadi cabe merah dan keriting campur jadi satu kayak gitu, belinya 2.000. Sama disimpannya di food container kayak gini juga, dikasih alas tisu. Kalau mau dicuci, cuci dulu dengan air sabun terus dibilas ya mams, karena kan ini kotor bekas tangan banyak orang kayak gitu. Tapi setelah dicuci harus dibilas kemudian dikeringkan sampai benar-benar kering, baru masukkan ke dalam kulkas. Tapi kalau nggak mau disimpan lama, dikeringkan disimpannya kering kayak gini aja, nggak perlu dicuci dulu. Ini sama cabai rawit cuman segitu aja, 2.000. Sima kalau untuk cabai biasanya kalau kelupaan kan jadi langsung dicuci dulu, tapi kalau mau bisa langsung disimpan dalam kulkas bagian bawah. Ini pete juga belinya 2, 6.000. Dimasukkan ke dalam food container, nggak dikupas dulu, karena kalau dikupas kan biasanya dia kurang awet kayak gitu. Jadi kalau untuk dimasak baru seminggu misalnya dimasaknya, ditaruh kayak gini aja. Pas mau dimasak semalam sebelumnya sudah dikupas-kupas dulu untuk menghemat waktu memasak. Untuk labu siam sama ditaruh juga di dalam wadah tapi dikasih alas. Nah, kalau singkong Simo belinya 4.000, dia cuman ditaruh di suhu ruang kayak gitu aja. Untuk terong beli 3, harganya 6.000. Ini dikasih kertas kayak gitu juga karena Simo lagi nggak ada tempat yang agak besar untuk sayur. Tapi kalau ada tempat yang besar bisa sama ditaruh dikasih alas tisu.
Nah ini untuk kol segini belinya tadi dapat 5.000. Ini dikasih di wadah, dia ada food container kayak gitu juga, dikasih alas tisu tanpa dicuci terlebih dahulu. Kalau dicucinya nanti pas mau masak. Nah kalau mau masak juga pas nyucinya kalau bisa sama air sabun dulu ya moms, baru dibilas pakai air buat menghilangkan bau bekas-bekas kotoran yang susah hilang kalau cuma dikasih air bersih aja. Nah terus tadi beli pisang harganya 5.000. Nggak tahu nih pisang apa ya namanya, pokoknya jenis pisang buat bikin pisang goreng kayak gitu. Nah untuk disimpan di suhu ruang dia cuman dibungkus yang bagian tangkainya aja. Terus beli ini kecambah atau toge, segini 2.000, lumayan dapat banyak. Nah sini Sima bagi dua buat jadi satu food container ini buat 1 kali masak ya, dan ini juga tidak dicuci, langsung dimasukkan ke dalam food container yang dikasih alas tisu. Jadi pas mau masak itu langsung ambil satu wadah untuk 1 kali masak atau buat 1 kali tumis. Terus tadi Sima beli sawi hijau cuman 1 ikat aja 3.000. Ini sama cara penyimpanannya, ditaruh di wadah yang dikasih alas tisu. Nah terus Sima motongnya langsung 1 daun kayak gitu ya, nggak dipotong dalam daunnya beberapa potong, enggak, tapi langsung 1 daun aja biar lebih cepat, lebih awet lah intinya. Kemudian untuk motong batangnya juga sampai bagian ikatnya itu, terus batangnya cuman dipotong 2. Nah terus tempat naruhnya agak dipisah sama daunnya biar kalau dimasak kan masak yang batangnya dulu, karena batangnya kan lebih lama untuk matangnya. Terus disimpan di kulkas bagian bawah. Nah terus ini beli kacang panjang segini 2.000. Kalau Sima disimpan di kulkas, dikasih wadah di dalam food container, dikasih alas tisu kayak gitu, terus dipotong-potong, yang ada busuknya itu langsung dipotong, jadi yang di kulkas yang disimpan yang segar-segar kayak gitu. Nah Sima motongnya sesuai ukuran dari food container, karena biasanya makan kacang panjang ini suami suka dijadikan lalapan, jadi potongan lalapan kayak gini, jarang dijadikan tumis-tumisan kayak gitu. Kalau mau bikin tumis-tumisan bisa langsung dipotong pendek, tapi kalau mau biasanya sesuai kita pengen masak apa ya, kalau mau lalapan ya udah potong agak panjang aja seperti ini langsung, jadi pas mau dimasak baru dicuci. Oke lanjut, terus Sima beli tadi daun bawang segini 2.000. Kalau cara penyimpanan Sima, kalau cuman dimasak dalam 1 minggu, ini cuman direndam di dalam air ya, 2-3 kali sehari diganti airnya. Terus beli kangkung seikat 5.000. Jadi kalau kangkung juga dipotong-potong daunnya dan batangnya sesuai yang potongan kalau kita mau masak, ditumis kayak gitu kan. Nah tapi setelah dipotong-potong nggak usah dicuci dulu, disimpan langsung ke dalam kulkas dalam kondisi kering supaya mengurangi pembusukan, jadi bisa tahan dalam 2-4 hari. Jadi misalnya 4 hari baru dimasak, dia insya Allah masih segar, asal kondisinya daun-daunnya dan batangnya masuk itu adalah daun dan batang yang masih segar, nggak ada yang busuk, terus nggak basah alias kering. Kalau nanas beli segini tuh 5.000, ini ditaruh di suhu ruang aja ya, karena mau dikupas, mau dimakan langsung. Terus ini jagung, karena nggak ada food container yang besar punya Sima, jadi pakai alas kertas kayak gini juga, terus dikasih karet. Terus kentang beli segini cuman 4.000. Ini ditaruhnya juga di suhu ruang, nggak masuk kulkas, karena kentang bisa menyerap bau-bau yang ada di sekitar kulkas. Jadi terus ini mentimun beli 4.000, ditaruh di kulkas bagian bawah juga. Terus terong hijau ini harganya 5.000, sama penyimpanannya di food container dikasih alas tisu.
Untuk wortel disimpan dengan kertas karena wortelnya panjang-panjang ya, kurang bisa masuk di food containernya kecil. Nah terus Sima beli telur 10 butir, ini 17.000. Cara penyimpanan kalau Sima ditaruh di suhu ruang aja, jangan masuk kulkas, karena kalau masuk kulkas dia kurang awet, karena suhu kulkas kan bisa berubah-ubah, apalagi kalau ditaruh di depan pintu kulkas, itu tidak direkomendasikan kalau nyimpan telur. Begitu juga dengan bawang putih beli setengah kilo 15.000 dan bawang merah 14.000, sama-sama setengah kilo karena kebetulan bawang merah dan bawang putih Sima habis. Dan cara penyimpanannya juga sama ya, ditaruh di luar aja di suhu ruang, dan kalau bisa tempatnya tertutup atau gelap supaya mengurangi pembusukan dan bawang bisa awet dan tahan lama. Nah seperti ini penyimpanan ala Sima. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mau menonton video Sima. Semoga bermanfaat ya. Kabar kalian gimana semuanya? Sudah belanja mingguan atau belum? Kalau Sima belanja mingguannya kali ini langsung 10 hari. Karena eman-eman ya belanjanya di pertengahan minggu kayak gini. Nah lanjut beli ikan, ini ikan lajang setengah kilo. Kalau nama di daerah kalian ini namanya apa? Ini sejenis ikan peda, tapi kalau di daerah sini bilangnya lajang. Belinya tadi 17. Kalau udang belinya 35.000, dapat setengah kilo aja. Terus cumi juga setengah kilonya 35.000. Udang sama cuminya sama ya, dibersihkan terus dikasih garam sama vetsin aja sama jeruk nipis. Terus peda setengah kilonya 25.000. Ayam 1 kilonya ini 1 ekor, satu ekornya belinya 39. Terus Sima minta dipotong-potong sama tukang jual ayamnya itu potong lalapan kayak gitu, jadi agak lebih besar. Nah terus ceker belinya setengah kilo itu 11.000, udah dibersihkan. Ini ayam sama cekernya mau Sima langsung rebus, jadi simpan di kulkas itu dalam keadaan diungkep. Terus patin beli 1 kilo 28.000, dan nila ya sebagian ini ditaruh di food container agak kecil, satunya di food container agak besar. Ini bumbunya sama, dikasih asam jawa, garam sama vetsin. Nah total belanjaan Sima tuh 380.000, dan ternyata ngepas banget sama budgetnya 380.000. Jadi ini tadi tuh Sima cocokkan lagi, kan sebelum belanja di list dulu nih belanja mingguannya apa aja, pengen beli ikan, sayur apa aja. Nah habis itu kita checklist lagi yang sesuai dengan belanjaan kita, terus kita buat menu untuk seminggunya. Kalau ini kan rencana buat 10 hari ya, jadi itu sebelum belanja kita udah tahu. Nah tapi disesuaikan lagi kondisinya dengan apa yang sudah kita beli. Kalau ada yang nggak kita beli itu nanti dicoret terus ganti menunya sama yang lain. Yang penting bisa mengikuti dan bisa ngepas untuk 10 hari kita belanja. Sekian video dari Sima, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum.